Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah penilaian pembelajaran untuk tema atau judul analisis butir soal. Saya share dulu untuk PowerPoint-nya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 7 dengan anggota Moh Fahmi Rais dan dengan saya sendiri Sabik Cahyo Pratomo, kemudian Vicky Fendi, Dinora Hafiz, dan Pak Tugiono. Dan mohon maaf untuk Mas Dinora dan Pak Tugiono untuk kesempatan hari ini belum bisa mengikuti presentasi karena sedang ada halangan. Untuk yang pertama saya langsung ke slide berikutnya. Analisis butir soal. Teknik analisis secara kualitatif, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis soal secara kualitatif. Di antaranya adalah teknik moderator dan teknik panel. Kemudian analisis butir soal secara kuantitatif, penelaahan secara kuantitatif adalah penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik. Data empirik itu diperoleh dari soal yang telah diujikan. Ada dua pendekatan dalam analisis secara kuantitatif, yaitu pendekatan secara klasik dan modern. Kemudian, aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis butir soal secara klasik adalah setiap butir soal ditelaah dari segi satu, tingkat kesukaran butir, dua, daya pembeda butir, tiga, reliabilitas, empat, validitas soal. Dan untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Vicky Fendi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, saya mau melanjutkan presentasi yang tadi sudah dibawakan oleh teman kami, yaitu Mas Sabik. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Yang nomor 2 yaitu daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang menguasai materi yang ditanyakan dan siswa yang belum menguasai materi yang diujikan. Nomor 3 yaitu reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Reliabilitas tes berkenan dengan pertanyaan apakah suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Konsep reliabilitas mendasari kesalahan pengukuran yang mungkin terjadi pada suatu proses pengukuran atau pada nilai tinggal tertentu, sehingga menimbulkan perubahan pada susunan kelompoknya. Menurut perhitungan produk momen dari person, ada 3 macam reliabilitas, yaitu koefisien stabilitas, koefisien ekuivalen, dan koefisien konsistensi internal.
Yang pertama yaitu koefisien stabilitas, koefisien ekuivalen, dan koefisien konsistensi internal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami yaitu Muhammad Fahmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang keempat itu validitas tes. Validitas tes berasal dari kata validity, dapat diartikan tepat atau sahih, yakni sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Beberapa kriteria dipilih untuk memperlihatkan keefektifan terhadap peramalan performance yang akan datang. Kriteria yang lain untuk menunjukkan status yang muncul. Kriteria yang lain lagi untuk menimbulkan sifat-sifat yang representatif dari luasnya isi atau tingkah laku. Dan kriteria yang lain lagi untuk melengkapi penyediaan data atau untuk menunjang atau menolak beberapa teori psikologis. Validitas suatu instrumen evaluasi mempunyai beberapa makna penting, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, validitas berhubungan dengan ketepatan interpretasi hasil tes. Yang kedua, validitas diartikan sebagai derajat. Yang ketiga, validitas suatu tes. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Sabik Cahyo Pratomo. Terima kasih untuk Mas Fik dan Mas Fahmi Rais. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7 dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.